Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bagas Tadana Putra. Di sini kita akan belajar tentang matematika. Nah, kita akan masuki judul baru yaitu aljabar. Nah, apa itu aljabar? Nanti kita akan mengkajinya lebih dalam lagi. Nah, nanti di aljabar ini kita akan membahas mengenai 4 kompetensi dasar yang harus kalian pahami. Yang pertama itu adalah mengenali unsur-unsur aljabar. Yang kedua itu adalah memahami operasi aljabar. Yang ketiga itu menyelesaikan persamaan linear satu variabel, dan yang keempat itu adalah pertidaksamaan satu linear satu variabel. Nah, untuk yang kompetensi dasar yang pertama ini ada mengenali unsur-unsur aljabar. Nah, kita sebelum kita berteman kan harusnya kita berkenalan dulu. Kita harus tahu dulu apa sih unsur-unsur aljabar itu. Nah, yang pertama itu ada variabel, yang kedua ada koefisien, dan yang ketiga adalah konstanta. Nah, yang pertama itu tadi ada variabel. Apa itu variabel? Variabel itu adalah suatu lambang yang kita nggak tahu sendiri itu nilainya berapa. Nah, contohnya begini. Seperti ada 3 jeruk. Nah, 3 jeruk itu merupakan aljabar jika matematika. Kenapa? Karena jika ditulis di matematika, contoh misalkan kita anggap jeruk itu sebagai X. Nah, berarti kan kita nanti karena tadi kita membacanya 3 jeruk, maka kita menuliskannya juga itu 3x. Nah, huruf x-nya ini kalau misalkan angka 3-nya kita pisahkan, itu x itu adalah variabel. Jika 3-nya digabung dengan x, maka kan bacanya tadi 3x. Nah, 3x itu adalah koefisiennya. Sedangkan untuk konstantanya itu adalah x-nya yang kita hapus. Jadi angka 3-nya saja itu adalah konstanta. Nah, itu adalah unsur-unsur dalam aljabar. Nah, lalu yang kedua adalah operasi aljabar. Operasi aljabar itu sama kayak misalkan kita kelas 1, 2 ada operasi penjumlahan dan pengurangan. Nah, di aljabar juga ada yaitu operasinya. Kita mengambil contoh dari kehidupan sehari-hari. Misalkan tadi kita X itu sama dengan jeruk. Nah, sedangkan Y-nya itu sama dengan apel. Nah, di sini ada 2 buah nih yang berbeda. Karena unsurnya berbeda, nah kan tadi variabel itu adalah unsur atau lambang yang kita nggak tahu nilainya itu berapa. Nah, jeruk sama apel itu X ditambah Y. Nah, itu merupakan operasi. Kan yang namanya operasi kan ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, untuk aljabar kita akan mempelajari penjumlahan dan pengurangan di aljabar. Kita masuk dalam contohnya itu, contohnya untuk yang sama-sama satu unsur. Ada 2 jeruk ditambah 3 jeruk. Nah, otomatis kan hasilnya itu sama dengan 5 jeruk. Nah, bagaimana kalau di hasil matematikanya? Kita tulis jeruk itu kan tadi sama dengan X. Nah, kita tulis aja rumus dalam matematikanya. 2X ditambah 3X yaitu sama dengan 5X. Nah, untuk yang kedua, misalkan Pak, bagaimana untuk yang berbeda unsurnya? Misalkan tadi ada jeruk dan apel. Kita bisa nggak ngejumlahin 2 jeruk ditambah 3 apel sama dengan 5 buah jeruk apel? Nah, di sini kita belajar teorinya. Kalau misalkan tidak satu unsur, itu tidak bisa dijumlahkan. Artinya hasilnya ya seperti itu. Contohnya kayak tadi, 2 jeruk ditambah 3 apel. Ya sudah, berarti itu hasilnya itu 2 jeruk ditambah 3 apel. Jadi kayak misalkan kalian membayangkan ada jeruk sama apel disatuin. Nah, itu sebenarnya nggak bisa di-combine. Ya. Itu untuk yang operasi aljabar. Itu teori singkat lah mengenai operasi aljabar. Nah, untuk yang ketiga itu ada persamaan linear satu variabel, dan yang keempat ada pertidaksamaannya. Nah, ada persamaan, ada pertidaksamaan. Apa itu perbedaannya di mana ya persamaan dan pertidaksamaan? Nah, nanti kita belajar di sini. Untuk yang KD yang 3 dan 4 ini kita akan mempelajarinya di pembahasan soal. Nah, supaya kalian mengerti sendiri apa sih persamaan itu, persamaan linear itu kayak gimana, pertidaksamaannya itu kayak gimana. Nah, itu kan nanti ada perbedaan tuh antara persamaan dan pertidaksamaan. Apa itu perbedaannya? Nah, nanti sama-sama kita cari sama-sama apa sih perbedaannya. Nah, nanti untuk yang KD ketiga keempat juga Bapak akan berkunjung ke rumahnya para siswa untuk mengajarkan persamaan linear dan pertidaksamaannya. Ya, mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.